Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Nelson Alden Kurniawan. Jadi hari ini saya akan membahas topik tentang pemanfaatan era digital untuk meningkatkan strategi pemasaran marketing. Nah, di sini pasti semuanya tahu tentang apa sih itu namanya era digital, apa sih itu namanya media digital. Itu adalah sebuah teknologi yang sering masyarakat sekarang itu pakai. Misalnya teknologi ini itu bisa mengubah cara kita untuk bersosialisasi, cara kita untuk bekerja, cara kita untuk berinteraksi. Kalau misalkan kita berinteraksi, berkomunikasi, dulunya itu pasti semuanya sini harus bertemu langsung, jauh-jauh dari kota ini ke kota ini untuk bertemu, itu harus tatap muka, berkomunikasi dengan tatap muka. Nah, tapi untuk sekarang kita bisa lewat video call, telepon, dan media sosial lainnya. Kalau yang bekerja, di sini saat ini perusahaan itu sering menggunakan media sosial untuk yang namanya memasarkan produknya, memasarkan perusahaannya maupun memperkenalkan produk baru. Nah, saat ini saya akan memberikan 3 poin penting di mana kita bisa memanfaatkan era digital untuk meningkatkan strategi marketing. Yang pertama itu kita bisa memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan brand awareness. Brand awareness ini apa sih? Contohnya itu kayak misalkan konsumen udah merasa nyaman dengan perusahaan kita, udah merasa percaya dengan perusahaan kita, dan kita dapat mendapatkan loyalitas dari konsumen tersebut. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan namanya kita menggunakan platform yang sedang viral. Itu yang pertama itu TikTok, Instagram yang sering kita gunain nih, aplikasi-aplikasi media sosial sering kita gunain untuk berinteraksi, untuk bersosialisasi. Ini bisa dipakai untuk kita menciptakan konten yang relatable, interaktif kepada audiens. Ini fungsinya itu untuk menyebarkan, memperkenalkan, memasarkan produk dari perusahaan, jasa-jasa yang ingin diperkenalkan ke audiens yang lebih luas. Nah, yang terakhir, ini tuh namanya ada fasilitas dari sosial media yang pasti kalian tahu semua itu tentang Q&A, terus live streaming maupun berinteraksi langsung. Ini live streaming ini biasanya berfungsi untuk biasanya kalau perusahaan-perusahaan atau brand-brand ini live streaming buat menjual produknya, terus berinteraksi. Apa sih kemudahan yang kita bisa berikan dari jasa ekspor, impor, atau ekspedisi. Nah, terus yang kedua, itu namanya ada menggunakan data dan analitik untuk memperlihatkan perilaku konsumen. Yang pertama ini kita bisa memantau data performa konten. Tadi kan kita udah ada namanya membuat konten. Konten ini harus membuat yang konten kreatif. Apakah konten kita viral, apa konten kita FYP, dan dapat menjangkau seluruh audiens. Dan yang kedua ini kita harus namanya memantau namanya itu pembelian. Dimana kalau konten kita viral pasti kita ada masuk namanya pembelian, masuk namanya interaksi. Itu kita harus pantau. Apa sih yang menyebabkan jasa kita ini bisa dibeli oleh konsumen, bisa dipakai oleh konsumen. Itu harus kita perhatikan dengan melihat dan berinteraksi langsung dengan konsumen yang memakai jasa kita. Dan yang ketiga itu ada namanya menggunakan personalisasi konten, di mana ini tuh lebih berinteraksi dengan dekat oleh konsumen. Kita bisa nanya keluhannya, kekurangannya, kelebihan apa sih yang mereka rasakan setelah memakai jasa kita. Dan yang terakhir itu namanya ada meningkatkan hasil dengan strategi digital yang tepat. Nah, dari sebelumnya kan kita udah lihat nih, kita bisa berkreatif untuk memberikan konten-konten yang menarik sesuai dengan keinginan kita dan gratis itu platformnya. Tapi yang kali ini kita harus bisa mengembangkan strategi kita itu dengan menggunakan namanya iklan berbayar. Ini biasanya tuh ada di namanya media sosial Instagram juga ada, YouTube, terus TikTok juga ada. Itu yang biasa kalau kita misalkan lagi nonton video seseorang, lagi nonton artis seseorang, itu pasti kita bisa tiba-tiba muncul iklan. Itu yang menyebabkan iklan tersebut tuh masuk dan kita merasa tertarik dengan iklan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Nah, itu bisa kita gunakan untuk menggunakan video beriklan berbayar. Yang kedua, kita bisa melakukan retargeting untuk menarik pelanggan yang udah berinteraksi dengan kita, udah menggunakan produk kita. Jadi kita harus berinteraksi langsung nih dengan audiens yang udah nanya ke kita tentang jasa kita, jasanya ekspor impor apa dan lain-lain. Kita harus bisa langsung berinteraksi dan memanggil kembali audiens yang ingin menggunakan jasa kita. Dan yang terakhir, ini kita bisa menggunakan call to action, di mana setelah semuanya sudah terjalin, kita bisa
menggunakan call to action untuk lebih meningkatkan kepercayaan kepada konsumen, memberikan promo, memberikan penawaran spesial kepada konsumen untuk menarik yang lebih kepada perusahaan. Nah, maka dari itu setiap perusahaan atau masyarakat harus dapat beradaptasi dengan namanya perkembangan teknologi agar tidak tertinggal zaman. Terima kasih, sekian dari saya.